Ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Injil Yohanes 11 ayat 1-45. Saudara dapat membacanya secara pribadi dan kemudian kembali kepada renungan ini, atau saudara dapat membacanya setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membacakan ayat yang ke-15, Yohanes 11 ayat 15. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jarak antara Betania dengan Yerusalem hanya sekitar 2 mil saja. Dengan berjalan kaki normal, jarak ini bisa ditempuh kurang dari 1 jam. Tapi pada kenyataannya, 4 hari lamanya, baru Tuhan Yesus sampai di Betania, setelah ia diminta datang untuk menyembuhkan Lazarus. Dengan sengaja, Tuhan Yesus berlama-lama di tempat yang ia kunjungi, dan di mana ia berada, selalu saja ada banyak orang yang mengerumuni dia dan meminta kesembuhan. Setelah Lazarus mati, barulah Tuhan Yesus datang ke Betania, membangkitkan Lazarus. Saudara yang dikasihi Tuhan, alasan mengapa Tuhan berlama-lama untuk menjawab permohonan Maria dan Marta disebutkan oleh Tuhan dalam ayat ini, yaitu supaya kamu dapat belajar percaya. Siapa kamu dalam ayat ini? Ialah murid-muridnya. Tuhan Yesus sedang mengajar mereka untuk percaya kepadanya. Namun dia juga sedang mengajar Maria dan Marta untuk percaya. Dan termasuk buat saudara dan saya yang hidup sekarang ini, Tuhan pun mau agar kita belajar untuk percaya kepadanya. Ada rentang waktu antara permohonan dan jawaban Tuhan. Saat jawaban Tuhan belum terjadi dan semuanya nampak sudah tidak ada lagi harapan, disitulah Tuhan menyatakan jawabannya. Ketika Lazarus sudah mati dan Tuhan Yesus sampai di Betania, nampaknya tidak ada lagi gunanya kedatangan Tuhan Yesus. Itulah yang dipikirkan oleh Marta dan Maria, serta orang-orang yang berduka di sana pada waktu itu. Tapi kedatangan Tuhan bukanlah sesuatu yang sia-sia. Ia sengaja datang terlambat, supaya mereka belajar percaya. Keterlambatan Tuhan sebenarnya bukanlah suatu keterlambatan, melainkan suatu kesempatan untuk melatih iman kita lebih lagi percaya dan berharap serta mengandalkan Tuhan. Mungkin saat ini saudara, harapanmu sudah mati. Saudara tidak lagi bisa berharap karena merasa sudah mustahil dan sia-sia. Tapi ingatlah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang nampaknya terlambat, masih ada harapan di dalam Tuhan. Pesan firman Tuhan bagi kita saat ini adalah, belajarlah untuk percaya dan menantikan aku bekerja dalam hidupmu. Yang kedua, pertolonganku tidak pernah terlalu terlambat untukmu. Dan yang ketiga, harapanmu tidak akan pernah hilang. Inilah yang menjadi pernyataan Tuhan bagi kita semua. Dalam tubuh fisiknya, ketika ia menjadi manusia, kehadirannya terbatas. Tapi dalam roh ia tidak terbatas. Roh Kudus ada bersama kita saat ini, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Karena itu mari kita selalu belajar untuk percaya di setiap keadaan. Selain belajar untuk percaya, mari kita juga belajar untuk mengenal Dia dan mengetahui kehendaknya. Belajarlah untuk sabar dan menantikan Tuhan. Mungkin ada di antara saudara yang bertanya-tanya, sampai kapan saya harus menunggu? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak pernah tahu kapan waktunya yang Tuhan tetapkan. Tapi inti dari semuanya ini adalah bahwa dalam masa penantian itu, tetaplah percaya dan nantikan Tuhan. Andalkan Tuhan, saudara. Bangkitkan iman saudara. Jangan sampai kita kehilangan iman dan meninggalkan Tuhan.
Tapi mari kita tetap percaya, tetap beriman. Tuhan, aku percaya kepadamu. Dalam keadaan yang nampak tidak ada harapan, aku mau tetap percaya. Itulah saudara yang Tuhan inginkan dari kita. Dalam Ibrani pasal 6 ayat 15 tertulis, Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Dan dalam Mazmur 27 ayat 14 dikatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi pesan firman Tuhan buat kita, mari belajar untuk percaya. Percayalah kepada aku, kata Tuhan. Nantikanlah aku bekerja. Pertolonganku tidak akan pernah terlambat, dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, tetap percaya, tetap andalkan Tuhan, dan nantikan Tuhan dengan setia. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk perlindungan, untuk berkat-berkat-Mu dan kebaikan-Mu di sepanjang hari ini. Kami dapat melalui hari ini dengan kekuatan yang dari Tuhan. Sampai saat ini kami ada, semua karena anugerah-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang kembali mengingatkan kami, menyadarkan dan menguatkan kami tentang bagaimana seharusnya sikap kami dalam masa-masa penantian akan jawaban doa. Seringkali kami tidak sabar, seringkali kami menjadi lemah dan tidak lagi mengandalkan Tuhan, tapi melalui firman-Mu kembali kami dikuatkan. Engkau mau supaya kami belajar untuk percaya kepada-Mu, menantikan pertolongan Tuhan. Ampuni kami yang seringkali gagal dalam kesabaran. Ampuni kami Tuhan, dan tolong kami, kuatkan kami untuk senantiasa sabar menantikan Tuhan, setia dan percaya kepada-Mu. Engkau Tuhan yang baik, yang sangat baik dan maha kuasa. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kami percaya kebaikan demi kebaikan akan Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Kebajikan dan kemurahan selalu mengikuti kami di sepanjang umur hidup kami. Engkau menyertai dan menopang kami semua sampai akhir zaman. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau selalu dapat diandalkan dan Engkau tahu waktu yang terbaik untuk menyatakan pertolongan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Malam ini kami mau beristirahat. Lindungi kami dan berkati kami dalam tidur kami malam ini. Kami berdoa untuk yang sedang mengalami sakit, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka dari segala penyakit yang mereka alami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan selalu kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Dan bagi yang sedang mengalami masalah atau persoalan, biarlah Tuhan Engkau memberikan jalan keluar dan menyediakan pertolongan yang ajaib bagi setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.